Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastio, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Sebagai fasilitator adalah Dr. Anda Susiana, MSI, dan sebagai pengajar praktek adalah Ibu Lulu Trisnawati, Sarjana Pendidikan. Koneksi antar materi modul 2.3 ini akan berisi pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks TKP, dan keterkaitan materi. Menjawab pertanyaan dari LMS, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum menjawab pertanyaan itu, maka saya akan melakukan refleksi pengalaman belajar di modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat saya untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki satu paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya juga harus memiliki dua prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan yang ketiga adalah potensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan mendengarkan dengan rasa. Dengan R ada receive, memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S. Summarize, yaitu merangkum yang Anda tangkap atau gunakan sebagai kata kunci. A. Selanjutnya adalah apresiasi. Beri sinyal Anda mendengarkan dengan kata-kata oke, ya, mengangguk, atau dengan kontak mata. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya juga harus menerapkan alur percakapan tirta. T yang pertama adalah menyepakati topik pembicaraan dan kasus pembicaraannya. Dan yang kedua adalah identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi kronisasi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir
kucing dan prinsip-prinsip kucing dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada saya. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip kucing setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses kucing bersama rekan CGP yang lain. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah saya telah mempelajari modul ini. Jadi, saya lebih memahami apa itu kucing dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktik kucing yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan kucing menggunakan alur tirta dengan baik. Saya juga sudah mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan prinsip kucing dengan baik, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti kucing dengan baik. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depan adalah terkait kucing. Saya akan lebih fokus pada kucing saya saat melakukan kucing. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan kucing saya dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi pribadi dari saya. Bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip kucing, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan kucing kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena di sini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat 1. Melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep kucing itu beserta contoh penerapan nyata. 2. Saya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan untuk meminta disupervisi. Keterkaitan kucing dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, memiliki keterkaitan dengan modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan pengalian informasi atau identifikasi. Dari masalah yang ada, kita dapat menjadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita bisa menuntun kucing kita untuk menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, keterkaitan yang kedua dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, keterkaitannya dengan 2.3 yaitu kucing untuk supervisi akademik.
Dalam proses supervisi akademik, sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachee. Dan coachee juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai atas masalah yang dihadapinya. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.